Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 320 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding ober-apir. Seperti ini ya tampilannya. Ini sebetulnya puding biasa, tapi dengan sedikit sentuhan seni dan kesabaran kita, maka puding yang biasa jadi tampil tidak seperti biasanya. Kelihatan cantik sekali. Dan tentunya rasanya juga enak. Bagaimana cara membuatnya supaya nanti warnanya bisa ober-apir seperti ini, tapi tidak membaur satu sama lain? Simak tutorialnya. Bahannya 1 bungkus agar-agar bubuk warna putih. Ini 1 bungkus beratnya 7 gram ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 bungkus jeli bubuk rasa leci. Ini saya menggunakan kemasan kecil. Jadi 1 bungkusnya ini beratnya 10 gram. Saya tidak menggunakan fruit acid-nya ya. Seandainya mau digunakan juga tidak masalah. 125 gram gula pasir, 900 ml susu cair, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 4 macam pewarna makanan. Ini saya menggunakan pewarna pink, biru, hijau, dan oranye. Terserah kita masing-masing ya. Kita butuh 4 macam warna. Kemudian untuk cetakannya, kita menggunakan cetakan model seperti ini. Ini diameter bawahnya 12 cm, diameter atas 14 cm. Jadi harus pakai cetakan ini ya, supaya nanti motifnya ini kelihatan bagus. Kemudian kita juga butuh mangkok untuk mengganjal cetakannya. Langkah pertama, campur gula pasir, agar-agar, dan jeli bubuknya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan harus betul-betul tercampur rata, supaya nanti tidak ada bagian yang bergerindil atau menggumpal saat kita tuangkan susu cairnya. Ini sudah cukup ya. Kemudian masukkan garamnya, lalu masukkan susu cairnya. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, ini kita aduk-aduk supaya gula pasirnya ini cepat larut dan tidak berkerak ya. Ini kita masak sampai mendidih. Sambil sesekali kita aduk-aduk ya, supaya nanti susunya tidak pecah. Ini sudah mendidih, kita biarkan kurang lebih selama 3 hingga 5 menitan supaya nanti betul-betul matang sempurna sehingga pudingnya tidak cepat basi. Ini sudah cukup, lalu kita matikan apinya. Kemudian adonan agar-agar ini kita bagi jadi 5 bagian sama banyaknya. Kurang lebih 175 ml. Masing-masing ini kita beri pewarnanya. 1 bagian kita biarkan tetap putih. Gunakan wadah yang tahan panas ya, supaya nanti saat kita kukus tidak gampang pecah. Jadi ini nanti supaya tidak gampang membeku, kita kukus daripada kita bolak-balik mencairkannya.
Jadi hasilnya seperti ini ya, ada 5 macam warna. Putih, pink, biru, oranye, dan hijau. Kemudian untuk agar-agar yang berwarna ini kita kukus ya dengan api kecil supaya tidak gampang mengeras. Ini kita tutup ya. Gunakan api kecil saja supaya air dalam panci pengukus ini tidak gampang asat atau kehabisan air. Tahap selanjutnya, tahap mencetaknya. Caranya, pertama-tama kita letakkan cetakannya ini dengan posisi agak miring ya, di atas mangkoknya ini, ya seperti ini. Tampak dari samping, seperti ini ya. Kemudian kita tuangkan adonan agar-agar yang berwarna putih sebagian, setengahnya ya. Lalu ini kita biarkan sampai permukaannya ini berkulit. Jadi tidak perlu sampai keras. Cukup permukaannya berkulit. Lalu sisa adonan yang berwarna putih ini kita masukkan ke dalam panci pengukus ya. Kita kukus supaya tidak gampang mengeras. Ini permukaannya sudah berkulit tapi bawahnya masih agak lembik ya. Kalau misalkan terlanjur jadi keras tidak masalah ya. Asalkan sebelum nanti kita tuangi dengan adonan berikutnya, jangan lupa kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu permukaannya ya. Tapi karena ini permukaannya berkulit dan bawahnya masih lembik, jadi tidak perlu saya tusuk-tusuk dengan garpu. Lalu ini kita tuangkan sebagian adonan berwarnanya. Saya mulai dengan yang warna biru. Terserah ya urutannya sesuai dengan selera kita masing-masing. Demi amannya, menuangkannya dengan menggunakan sendok sayur sedikit demi sedikit ya, supaya tidak merusak lapisan bawahnya. Kemudian ini kita biarkan seperti tadi, permukaannya berkulit. Ini permukaannya sudah berkulit, lalu tuangkan adonan berwarna lainnya ya, sebagian ya. Saya tetap menggunakan sendok supaya tidak merusak lapisan bawahnya. Lalu seperti tadi, ini kita biarkan sampai permukaannya ini berkulit. Setelah permukaannya berkulit, maka tuangkan kembali adonan agar-agar warna lainnya sebagian. Bikin agar-agar model seperti ini memang harus sabar dan telaten ya. Ini urutan terakhir untuk satu sisi ya. Karena ini adalah urutan terakhir, maka ini kita biarkan sampai betul-betul keras. Jadi untuk lapisan terakhir ini harus betul-betul keras ya, karena nanti akan kita balik. Kemudian sebelum ini kita balik, karena ini permukaannya sudah keras, lalu ini kita tusuk-tusuk dengan garpu ya, sampai rata. Lalu ini kita balik posisinya. Jadi setelah kita balik, posisinya seperti ini ya. Karena ini sudah ada agar-agarnya, jadi kalau tidak diganjal dengan tisu atau lainnya, itu nanti akan jatuh lagi. Jadi ini saya ganjal ya dengan kertas seperti ini ya. Ini saya menggunakan tisu dapur. Ini saya uel-uel seperti ini, baru nanti saya atur agak miring ya. Jadi seperti ini nanti. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti waktu kita membuat lapisan-lapisan satu sisi tadi itu. Tuang adonan yang berwarna putih,
Lalu ini kita biarkan sampai permukaannya berkulit. Urutan warnanya bisa seperti tadi, atau kita bikin urutan warna lainnya. Terserah kita masing-masing. Ini saya menggunakan urutan warna seperti yang satu sisi tadi ini ya. Ini saya sudah sampai ke lapisan 4. Untuk lapisan 4 harus betul-betul keras, supaya nanti saat kita pindahkan posisi cetakannya rata, tidak pecah. Jadi kalau sisi yang satunya tadi, lapisan kelima yang harus keras, tapi untuk sisi yang ini, lapisan keempatnya yang harus betul-betul keras sebelum kita pindahkan posisi cetakannya. Ini lapisan keempatnya ini sudah betul-betul keras ya. Lalu ini kita tusuk-tusuk dengan garpu permukaannya sampai betul-betul rata. Kemudian ini kita pindahkan posisinya rata ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sudah tidak miring lagi. Kita sudah tidak pakai mangkoknya lagi ya, karena ini memang diubah posisinya rata. Kemudian kita tuangkan lapisan terakhirnya. Kita ratakan. Kemudian ini kita biarkan sampai mengeras. Nah, ini hasilnya puding obar-abir yang sudah jadi. Tampilannya jadi unik, padahal ini adalah puding biasa. Dengan sedikit sentuhan seni dan kesabaran kita, maka hasilnya jadi lebih menarik. Kalau kita potong, nanti hasilnya seperti ini ya, obar-abir. Ini rasanya enak. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan setiap lapisannya harus berkulit permukaannya sebelum kita tuangkan lapisan berikutnya. Kalaupun permukaannya terlanjur sudah keras, jangan lupa tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu supaya nanti bisa menempel dengan lapisan selanjutnya. Yang kedua, pastikan lapisan terakhir atau lapisan kelima untuk sisi yang pertama harus dalam keadaan keras, supaya saat kita balik posisi cetakannya, maka tidak akan pecah pudingnya. Jangan lupa tusuk-tusuk dengan garpu permukaannya supaya nanti bisa menempel dengan baik lapisan berikutnya. Yang ketiga, pastikan lapisan keempat untuk sisi kedua harus betul-betul keras supaya saat kita balikan posisi cetakannya, pudingnya tidak pecah. Jangan lupa tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu supaya nanti saat kita tuangkan lapisan terakhirnya bisa menempel dengan baik. Ini adalah resep standar. Dengan resep standar dan mengikuti langkah-langkahnya, maka puding yang biasa bisa tampil unik seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini.